di awal kalian tampilkan dulu wajahnya. Nanti ketika setelah video itu boleh di close. Nah, gitu kan kelihatan ganteng, kelihatan cantik gitu. Tampan. Yang sudah mandi ya kelihatan ganteng. Dan yang sudah mandi pokoknya kelihatan ini kayaknya. Kayak Ucita belum mandi kayak. Kok saya Pak, ya Allah. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Harapan Pak Iwan yaitu kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalian tetap bisa melakukan pembelajaran setiap hari ya, dan tetap semangat untuk belajar. Jadi jangan sampai semangat untuk belajarnya itu semakin kesini semakin kendor. Jadi kalian harus tetap semangat seperti itu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Noval untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang dapat kita disampaikan oleh Pak Iwan menjadi berkah sampai akhir nanti. Amin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Noval yang sudah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya ya, silahkan kalian nanti bisa sambil buka Google Classroom di sini. Kemudian di dalam Google Classroom itu kalian cari dulu ya, namanya ini form ya, Google Form absensi daring untuk bisa mengisi ya absensi dulu. Jadi jangan lupa kalian isikan kelas ya, kelas kalian 12.4. Kemudian nama kalian ketikkan, kemudian pilih presensi hadir dan tanggal hari ini. Bisa dimengerti ya anak-anak? Bisa Pak. Oke, silakan absen dulu sebentar ya. Sambil kalian absen, ini saya bukakan apa namanya bahan ajar ya. Bagaimana? Sudah selesai absensinya? Bentar Pak, belum. Oke. Nah, yang belum sambil jalan. Nah, ini saya jelaskan di sini mengenai apa yang akan kita pelajari di hari ini ya. Di situ punya kalian sudah kelihatan ada tulisannya bahan ajar itu? Sudah Pak. Sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya mengenai peta konsep ya, mengenai materi yang kita pelajari di pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, ini saya jelaskan dulu. Nah, jadi di semester 1 itu kita mempelajari mengenai dedicated hosting ya. Nah, di pelajaran dedicated hosting itu sendiri itu ada dua ketentuan, yaitu dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan ya. Untuk dari segi pengetahuan yaitu mengevaluasi dedicated hosting server
Yang mana di sini itu kita belajar mengenai konsep dari dedicated hosting, cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari dedicated hosting server, prosedur memilih dedicated hosting server, serta cloud computing. Nah, ini semua sudah kita pelajari di 2 pertemuan minggu lalu ya. Ini sudah kita pelajari. Nah, untuk di segi keterampilannya yaitu melakukan konfigurasi dedicated hosting server. Nah, di sini ada 3 sub ya. Yang pertama adalah melakukan registrasi dan penyimpanan pada cloud storage. Nah, ini juga sudah kita pelajari di minggu lalu, yaitu bagaimana cara melakukan registrasi serta penyimpanan pada cloud storage. Nah, untuk pertemuan hari ini, yaitu kita belajar mengenai bagaimana cara melakukan identifikasi kebutuhan hardware, serta bagaimana cara melakukan instalasi dari dedicated server itu, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan dari kita mempelajari pada pertemuan hari ini yaitu diharapkan nanti peserta didik itu dapat menganalisis ya kebutuhan hardware untuk instalasi dedicated hosting server. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik itu dapat menjelaskan langkah-langkah instalasi dari dedicated server. Nah, dari kedua tujuan pembelajaran ini nanti Pak Iwan berharap kalian semuanya bisa melaksanakannya dengan baik seperti itu. Nah, oke. Setelah ini nanti Pak Iwan akan melakukan menayangkan video. Nah, di dalam video itu isinya adalah tutorial mengenai bagaimana cara melakukan instalasi dari Proxmox ya. Nah, Proxmox itu adalah sebuah sistem ya, sistem yang biasanya digunakan pada dedicated hosting server. Nah, jadi kalian harus perhatikan dengan seksama video itu, kalian catat langkah-langkahnya karena nanti di pembelajaran nanti akan saya suruh untuk mencatat itu ya. Nanti kalau semuanya ketinggalan ya nanti bisa di-play ulang videonya. Ini saya share atau saya tunjukkan videonya. Jadi kalian nanti perhatikan ketika sudah saya play. Sudah kelihatan videonya? Sudah ya? Sudah. Oke, ini saya play, silahkan kalian amati dengan seksama. Masih muter-muter ya? Iya, Pak. Ya, ditunggu sebentar. Oke, hari ini saya akan membuat video tutorial yaitu mengenai bagaimana cara melakukan instalasi dedicated server yang menggunakan Proxmox VE 4.1. Kita langsung saja, kita klik new atau baru, kemudian kita beri nama dedicated 1 kayak gitu. Kemudian kita beri sistem operasinya Linux. Kemudian kita pilih linknya order di 64 bit. Kemudian setelah itu kita klik lanjut, memorinya biarkan default saja. Ini juga next saja terbuat, kemudian klik lanjut lagi, kemudian ini juga biarkan 8 juga buat. Nah, sudah, sekarang kita klik pengaturan.
Kemudian kita karena kita hanya akan melakukan instalasi, jadi saya masuk ke penyimpangan, kemudian saya klik di sini, kemudian saya ambil ISO-nya yaitu Propom PE 4.1. Kalau sudah, klik OK. Setelah itu klik mulai ya. Nah, ini sudah muncul, sudah tampil. Selanjutnya adalah kita install Proxmox PE-nya, tekan Enter. Biarkan prosesnya berjalan. Ini kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menitan. Semakin bagus spek dari komputernya, maka akan semakin cepat. Nah, selanjutnya muncul EULA. Ini kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada I agree. Kalau dilihat di pojok kanan bawah, klik I agree. Kemudian di sini biarkan seperti ini. Kita klik next dari bawah. Ini country-nya adalah Indonesia. Indonesia. Ini time zone-nya Asia Jakarta. Jenis keyboardnya adalah kita cari ini English saja. Kalau sudah, klik next. Passwordnya saya kasih yang mudah aja, 12345, nanti 12345 lagi. Emailnya adalah iwan@ppg2020.net. Jika sudah, saya klik next. Ini adalah nama domainnya, yaitu di sini saya buat ppg2020.net. IP addressnya saya ganti 192.168.0.1. Opasnya biarkan seperti ini. Gateway-nya saya ganti 192.168.0.254. DNS servernya adalah 192.168.0.1. Jika sudah, klik next. Selanjutnya ini akan membuat partisi. Kita tunggu dulu. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita klik reboot di sini. Kita klik reboot. Sekarang kita keluarkan CD-nya, karena kalau tidak nanti akan install ulang. Nah, sekarang saya set dulu karena tadi belum. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan remote terhadap Propmox ini atau server ini. Nah, dengan cara kita sesuaikan IP-nya komputer yang mau digunakan untuk meremote, kemudian buka web browser, kemudian mengetikkan IP-nya dari si Propmox ini. Nah, nanti kita akan bisa masuk ke halaman dari Proxmox itu sendiri. Jadi di sini adalah halamannya, defaultnya adalah 192.168.2.800.06. Nah, ini diketikkan di web browser. Oke, mungkin itu aja tutorial dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di komentar. Oke, demikian tadi adalah video mengenai cara melakukan instalasi dari Proxmox. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai Proxmox.
Proxmox itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan instalasi dari dedicated server. Nah, di dalam Proxmox itu nanti di dalamnya itu kalian dapat mengisikan beberapa virtual mesin, ya. Nah, seperti itu. Terus biasanya kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi ketika melakukan instalasi dari Proxmox itu yang pertama adalah mengenai kebutuhan hardware. Jadi apabila hardware yang kita gunakan untuk melakukan instalasi itu kurang memadai, nah nanti yang terjadi adalah pada saat menginstal itu terjadi kegagalan. Seperti itu. Yang kedua, itu file ISO yang kita gunakan ya, itu biasanya terjadi kerusakan, atau kalau kalian nanti ingin melakukan instalasi dari Proxmox itu dipastikan dulu file ISO-nya itu harus fresh. Tidak boleh file ISO yang apalagi sudah terkena virus. Nanti akan berakibat pada berhasil atau tidaknya dari proses instalasi tersebut. Nah, itu biasanya permasalahan yang sering terjadi. Nah, dari penjelasan saya tadi dan dari video yang sudah kalian amati, apakah ada yang ingin bertanya atau masih kurang paham? Silahkan kalian tanyakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silahkan, Norma. Apakah yang harus dilakukan jika kita ingin meremote Proxmox langsung pada PC atau laptop kita? Oke, pertanyaan sangat bagus, yaitu pertanyaannya itu tentang bagaimana cara melakukan remote ya, meremote. Jadi bagaimana agar tadi setelah menginstal itu bisa kita administrasi. Nah, caranya harus di remote. Nah, untuk di remote di komputer kita langsung itu ada beberapa cara. Kalau semuanya kita menggunakan VirtualBox, pada saat pengaturan yang ada di network adapter itu harus dirubah. Ya, di situ ada NAT. Nah, kalau NAT itu berarti nanti dihubungkan Proxmox-nya itu dihubungkan dengan internet. Kemudian ada juga bridge. Nah, kalau bridge itu berarti nanti di remote dengan komputer lain. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian apabila kita ingin meremote di komputer kita sendiri atau laptop kita sendiri, maka pada pengaturan network adapternya itu harus dirubah menjadi host only. Nah, dengan dirubah menjadi host only, maka nanti kita itu bisa langsung mengadministrasi dari Proxmox itu sendiri. Jadi nanti kita bisa melakukan pembuatan VM. VM itu apa sih, Pak? Kalau kalian di VirtualBox pernah menginstal Debian, nah new kemudian mengisikan nama dan lain-lain itu namanya VM ya. VM itu adalah virtual machine. Nah, jadi ketika tadi sudah di remote, itu nanti kalian sudah bisa menginstal virtual machine. Seperti itu ya, Norma. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Bisa. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, silahkan Adam Putra. Apa yang terjadi apabila kita memasukkan kapasitas harddisk pada VirtualBox kurang dari 8 GB? Oke, pertanyaan sangat bagus ya, yaitu mengenai apa yang terjadi apabila kita memasukkan kapasitas harddisk di VirtualBox itu kurang dari 8 GB. Nah, ini perlu saya jelaskan. Jadi untuk melakukan instalasi dari Proxmox itu minimal untuk di VirtualBox ya, itu minimal adalah 8 GB. Nah, apabila kurang dari 8 GB, nanti yang terjadi adalah gagal proses instalasinya. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya kita itu menginstal itu memasang ya, memasang. Nah, padahal kapasitas dari Proxmox itu dia mintanya 8 GB. Jadi apabila kurang dari itu
isinya file yang mau dimasukkan ke hard disknya itu kurang. Nah, ketika penyimpanannya kurang, maka proses instalasinya tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Nah, itu kalau di VirtualBox ya. Kalau di VirtualBox itu minimal 8 GB. Nah, kurang dari itu maka proses instalasi gagal. Nah, kalau di komputer asli gimana, Pak? Kalau di komputer asli semuanya ya. Kalau kita ingin menginstal di komputer asli kita, itu minimal harddisknya adalah 20 GB. Ya, berbeda antara virtual dengan real. Nah, kalau real itu minimal harus 20 GB. Ya, kenapa 20 GB? Itu syarat minimal, ya. Nah, syarat minimal itu harus dipenuhi. Apabila tidak ya nanti tidak bisa. Karena sebenarnya Proxmox ini adalah turunan dari sistem operasi Linux Debian. Ya. Nah, di Linux Debian itu membuat sistem yang digunakan untuk virtualisasi yang diberi nama adalah Proxmox VA, yang mana sekarang sudah mencapai 6.2 versinya. Bisa dipahami, Mas Adam Putra? Saya, Oke. Masih ada yang mau tanya lagi? Belum paham? Silakan. Yang belum paham bisa bertanya. Dengan saya Enggak, tuh Pak. santai aja, ya. Ya santai, tapi tetap serius untuk belajar ya. Nah, ada yang mau tanya lagi atau tidak? Saya, Pak, Ya, silakan Noval. selain buat hosting server, Proxmox itu buat apa aja sih, Pak? Oke, pertanyaan juga bagus ya. Selain untuk hosting, nah Proxmox itu kan apa namanya di dalamnya nanti itu bisa diisi dengan virtual mesin, ya VM. Nah, ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan VPS. Ya, pernah dengar VPS ya? VPS ini sudah ada di pelajaran sebelumnya dedicated hosting. Nah, jadi di VPS atau Virtual Private Server itu juga menggunakan Proxmox. Nah, nanti selain Proxmox itu ada macam-macam kok, ya. Nanti ada namanya VMware Spheres. Kemudian ada juga VMware SKI. Nah, kayak gitu. Jadi nanti tinggal milih. Nah, karena Pak, kenapa kok menggunakan Proxmox Pak di pelajaran ASJ? Karena kalau menggunakan SKI itu komputernya nggak pas, ya. Kenapa Pak? Nggak pas. Karena untuk menginstal SKI itu harus di komputer server asli, ya. Tidak bisa menggunakan komputer biasa, nggak bisa. Saya sudah mencoba dengan menggunakan prosesor Core i5, RAM 8 GB itu tidak bisa, ya. Baru bisa menggunakan prosesornya Xeon dan apa namanya Core i7 baru bisa. Jadi itu alasannya kenapa menggunakan Proxmox, ya. Nah, secara fungsi itu sebenarnya sama, ya. Intinya di Proxmox ini itu digunakan untuk virtualisasi. Nah, selain di dedicated hosting juga digunakan pada virtual private server. Seperti itu, Noval. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Yang pokoknya kalian boleh tanya sebanyak-banyaknya, ya. Yang belum paham silahkan tanyakan aja. Gimana? Ada yang mau tanya lagi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi, ini ada yang bertanya, ya. Ada yang diam saja, ya. Nah, yang diam saja ini itu mengandung beberapa pengertian menurut saya. Jadi, bisa jadi yang diam itu memang benar-benar sudah paham, ya. Oh ya, sudah paham lah kayak gitu. Yang kedua itu bingung. Bingungnya itu seperti ini. Ini tuh pelajaran apa tuh Jenny kayak gitu ya, mungkin ya. Nah, kayak gitu. Karena kalian tidak melakukannya secara langsung, ya. Kemudian yang ketiga itu memang benar nggak paham sama sekali. Ya wes lah, daripada nanti saya keliru tanya, mendingan saya diam aja. Nah, itu yang diam itu biasanya ada 3
unsur ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya namanya juga belajar. Nanti sambil kita jalan itu kalau kalian tidak paham nanti tanyakan aja ke saya ya. Kalau nanti saya bisa jawab ya akan saya jawab. Tapi kalau tidak ya nanti saya berikan yang benar-benar paham mengenai sistem ini. Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan melanjutkan ya. Jadi tadi kalian sudah melihat video dan tanya jawab serta saya sudah memberikan penjelasan. Nah, selanjutnya adalah saya minta kalian untuk membuka videonya ulang yang ada di Google Classroom. Kemudian kalian kumpulkan data-data yaitu mengenai langkah-langkah dari awal ya melakukan pembuatan VM di VirtualBox sampai dengan melakukan instalasi dari Proxmox ya sampai proses itu selesai. Nah, itu bisa kalian lakukan secara berkelompok. Nah, ini kelompoknya sudah saya bagi di sini ya. Ini kelompok baru. Sebentar, ini jadi di sini ada kelompok 1, itu ada Adam Putra dan kawan-kawan, nanti bisa langsung dibuka ya. Kelompok 2 ada Amanda, kelompok 3 Dian. Nah, kelompok 4 ini Gilang dan kawan-kawan. Kelompok 5 Lutfia, kelompok 6 itu Tadin, kelompok 7 Nurma dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 8 Ucita, kelompok 9 adalah Yulia. Nah, ini kalian bisa langsung membuka ya. Terus apa yang nanti dikerjakan? Ini langsung saya balikan LKPD-nya. Ini kelihatan ya? Saya membuka LKPD. Kelihatan, Pak. Oke. Ini sambil saya mana ya tadi? Nah, ini kalian perhatikan instruksinya yang ada di bawah di sini. Nah, ini. Lakukan pengamatan ya. Nah, pengamatan terhadap video Proxmox yang ada di YouTube ada, terus yang ada di Google Classroom juga ada. Nah, lalu lakukan analisis ya. Kalian melakukan analisis kebutuhan hardware yang diminta untuk melakukan instalasi Proxmox itu seperti apa, kemudian lalu susun dalam bentuk presentasi. Nah, selanjutnya nanti kalian presentasikan di Google Meet. Paham ya anak-anak? Nah, paham ya? Oke, nanti di video itu isinya sekitar 5 menit, proses instalasinya ya. Itu bisa kalian percepat ya, karena ini waktunya kalau full kan nggak cukup ya. Ini saya kasih waktu 5 menit untuk mencatat langkah-langkahnya dan untuk screenshot dulu ya. Jadi kalian kumpulkan datanya di sini ya. Paham ya? Oke, silahkan dikerjakan dulu. Dan kalian bisa diskusi di grup WA, silahkan. Jadi kalian bisa gunakan grup WA untuk tanya-tanya dengan kelompoknya tadi. Silahkan. Kalau ada kendala itu bisa disampaikan ke saya ya. Oh Pak, ini saya tidak bisa melakukan ini. Kayak gitu nanti langsung tanyakan ke saya. Dan kalian juga bisa koordinasi dengan anggota kelompoknya di grup WA ASJ 12 TKJ 4 itu. Kalian tanya-tanya aja yang ada di sana ya. WA mengenai yang kurang kalian pahami. Ini pokoknya tugasnya kalian mencari dulu ya. Jadi dicatat dulu mulai dari langkah-langkah membuat VM baru di VirtualBox, kemudian memberikan nama, version, nah kemudian menentukan jumlah kapasitas harddisk, kemudian memori. Nah, kemudian bagaimana cara pengaturan yang ada di VirtualBox, terus juga sampai dengan melakukan instalasinya di VirtualBox. Nah, seperti itu.
Ini sambil saya lihat absensi kalian sudah pada masuk atau belum. Ini sebagian besar sudah presensi semuanya ya. Nanti Iya, Pak. saya juga cek lagi. Ini sudah. Tiga menit lagi ya. Iya, Pak. Jadi kalau ada kendala kalian bisa sampaikan juga kalau mengalami kendala pada video, kalian bisa tanyakan di grup WA. Jadi silakan bisa sambil tanya-tanya di grup WA itu boleh. Diskusikan aja.
Oke, eh, sudah selesai? Yesi sudah Saya selesai, baru Yesi? dapat kesimpulannya, Pak. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya saja dulu. Gimana? Sudah selesai ya? Nah, jika sudah selesai, selanjutnya silahkan dari data-data yang sudah kalian kumpulkan tadi, itu kalian buat PowerPoint-nya, ya. Silahkan kalian buat PowerPoint-nya, disusun yang bagus, ya. Nanti setelah selesai itu nanti saya minta salah satu atau beberapa ya peserta didik untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Jadi sekarang saya beri waktu sekitar 5 sampai 7 menitan ya untuk memindahkan tadi ke PowerPoint. Nah, seperti itu. Silakan kalian kerjakan dulu. Bisa sambil diperlihatkan wajahnya. Atau mungkin ada yang mau share screen mengenai apa kalian sedang mengerjakan di laptopnya membuat presentasi, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi biar apa namanya, oh ini Pak saya lagi mengerjakan Pak, kayak gitu. Intinya adalah di sini kalian membuat slide presentasi, yang mana dalam slide presentasi itu isinya adalah mengenai langkah-langkah. Nah, seperti itu. Ini untuk Ferrari. Besok minggu depan kan berangkat ke sekolah ya. Nah, itu rambutnya bisa dipotong itu. Karena panjang banget itu rambutnya. Ya. Potong ya. Ya. Nanti besok minggu depan saya cek. Tidak susah ya. Memindahkannya ke PowerPoint tidak susah ya. Kan sudah ada videonya, tinggal kalian pindahkan aja. Mbak Yesi sudah selesai? Yesi? Sudah, Pak. Sudah. Nanti berani presentasi ya, Yesi ya? Iya. Oke, sip. Wahyu sudah selesai, Wahyu? Ini, Pak. Ya. Norma sudah selesai? Belum. Belum, ya. Dian? Biasanya tanya-tanya Yan, kamu Yan. Dian Haryono. Iya, Pak. Sudah selesai belum? Belum, Pak. Belum. Belum. Baru membuat apa ini? Tadi, ini. Kan kita pas ketemu. Kan kita. Kan di. Rocksmoke, Pak. Oke. Khairul? Halo Rul. Dian. Iya, Pak. Sudah sampai mana? Sudah selesai? Belum, Pak, belum selesai. Oke. Dwika. Sudah selesai belum Dwika? Lumayan, Pak. Dikit lagi. Ya. Ini siapa lagi? Lutfia. Halo Lutfia.
nggak terpantau ya. Siapa lagi ya? Ainur. Kurang dikit, Pak. Kurang dikit. Oke. 3 menit lagi ya. Jadi nanti setelah itu nanti akan saya jelaskan sedikit. Terus selanjutnya nanti salah satu mungkin di antara kalian untuk bisa mempresentasikan. Nah, dari sini nanti hasil adalah slide PowerPoint. Mudah ya, Yesi? Yes. Oke. Kurang 2 menit lagi, silakan yang belum itu segera menyelesaikan. Nah, nanti yang tidak selesai untuk presentasi ya hari ini, nanti hasilnya itu bisa kalian upload di LKPD. Nah, LKPD ini sudah saya sediakan tempat di Google Classroom. Jadi nanti tinggal di upload di sana. Satu menit lagi ya. Jadi sambil saya tunjukkan nanti yang belum selesai itu tempatnya untuk upload. Jadi nanti nguploadnya di sini ya. Di sini ada tugas LKPD, itu nanti kalian upload di sini. Seperti itu. Oke? Sudah selesai ya? Nah, Yesi sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan LKPD, yaitu membuat langkah-langkah melakukan instalasi dari dedicated hosting dengan menggunakan Proxmox di PowerPoint. Nah, ini di sini Pak Iwan akan sedikit membahas ya dari LKPD itu. Jadi secara global intinya adalah kalian langkah yang pertama itu adalah membuat virtual mesin dulu di VirtualBox, yang mana di situ minimal ditentukan harddisknya adalah 8 GB dan kapasitas memorinya adalah 512. Kemudian setelah itu kalian lakukan proses instalasi. Nah, di situ pertama akan muncul EULA ya. EULA itu adalah End User License Agreement, yang mana kalian diminta untuk mensetujui ya aturan yang diberikan oleh Proxmox itu. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk memasukkan username dan password dan email ya. Nah, kemudian kalian diminta untuk menentukan target harddisknya. Kemudian kalian juga harus mengisikan IP address, hostname dan lain sebagainya. Kemudian ditunggu sampai proses itu selesai dan nanti bisa dilakukan manajemen. Nah, ini sedikit Pak Iwan menambahkan materi ya. Jadi ini saya buka dulu biar kalian lebih paham mengenai materi pada hari ini. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sedikit di sini. Ini saya perbesar dulu. Nah, kalau kita ingin melakukan penyewaan ya, dedicated server itu, ini untuk yang kelas biasa itu ada yang
Intel Atom ya. Intel Atom itu dan Intel Celeron itu harganya kisarannya antara 800, 400, 500 ya, di bawah 1 juta kayak gitu. Itu kalau kita nyewa. Nah, seperti itu. Dengan RAM sekitar 4 sampai 8 GB. Kemudian kalau yang berbasis enterprise itu kalau kalian menyewa ya dedicated hosting server itu kalau menggunakan dual prosesor itu bisa mencapai ini 7 juta ya. 6.975. Kemudian kalau menggunakan Xeon dengan ini core-nya ada 12 core ya. Kemudian ada 2 IPS. 2 IPS ini adalah nanti mendapatkan 2 IP statik ya. Itu sewanya sekitar 8 juta. Kemudian untuk yang Xeon ES 2620 itu sekitar 6 juta ya. Dan dapatnya 2 IP, RAM-nya sekitar 16 ya, storage-nya 1 kali 1 terabyte ya. Ini masih menggunakan SATA. Selain itu nanti lebih mahal lagi kalau menggunakan SSD ya, nanti lebih mahal lagi. Nah, kemudian di sini saya jelaskan mengenai kebutuhan hardware ya. Jadi tadi itu adalah kebutuhan hardware yang digunakan untuk instalasi. Jadi sebenarnya bisa menggunakan Intel Atom. Nah, untuk lebih kalau semuanya kita punya website itu lebih tinggi ya, makanya atau jumlah aksesnya itu terlalu sering ya, bisa sampai jutaan, itu harus menggunakan benar-benar yang spek server seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan mengenai hypervisor ya. Hypervisor itu adalah sistem ataupun perangkat keras yang dapat membuat, menjalankan dan melakukan manajemen virtual mesin. Nah, jadi contohnya Proxmox itu adalah contoh dari sebuah hypervisor. Nah, di bawah ini ada 2 tipe mengenai hypervisor, itu ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini disebut dengan bare metal hypervisor ya. Di sini bare metal itu hypervisor langsung menangani perangkat keras, melakukan manajemen perangkat keras dan menyediakan kepada virtual mesin. Nah, contohnya yang tipe 1 ini adalah contohnya VMware Sphere atau VMware SQ ya. Itu disebut dengan bare metal hypervisor. Kemudian untuk yang tipe kedua itu disebut dengan host hypervisor. Nah, untuk host hypervisor ini berhubungan dengan operating system ya, ada hubungannya dengan sistem operasi untuk mengakses perangkat keras. Nah, di sini contohnya adalah Proxmox. Jadi Proxmox yang kita pakai saat ini itu masuk ke dalam tipe 2. Nah, ini adalah gambaran dari hypervisor tipe 1 dan tipe 2. Jadi kalau tipe 1 di sini ada hardware, hypervisor, sistem operasi ya. Jadi hardware ini adalah komputernya. Jadi komputer server ya. Kemudian diinstal hypervisor tipe 1. Hypervisor tipe 1 contohnya adalah VMware SQ. Nah, di dalam setelah diinstal baru nanti di dalamnya itu diisi dengan virtual mesin. Di sini ada sistem operasi. Apakah sama Pak sistem operasinya? Boleh beda. Ini mau diisi Windows Server, ini mau diisi ini Ubuntu Server, ini mau diisi dengan Debian, itu bebas ya. Kemudian tipe 2 ini ada hardware ya. Hardware di sini adalah komputer itu sendiri. Kemudian harus diinstal lagi sistem operasi lagi ya. Harus diinstal sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi itu diinstal lagi hypervisor. Nah, di sini letaknya dia di atasnya sistem operasi. Nah, setelah itu hypervisor itu diinstal, maka kita dapat membuat virtual mesin. Ini OS yang dimaksud di sini adalah virtual mesin. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu. Selanjutnya silahkan salah satu di antara kalian untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian tadi. Ada yang mau melakukan presentasi?
Oke, silakan Yesi, bisa presentasi sekarang. Ini saya punya saya stop dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya perwakilan kelompok 8 Yesi Sadilo Kemasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah instalasi dedicated server dengan Proxmox. Yang pertama, kita pastikan dulu kita sudah memiliki aplikasi VirtualBox. Jika sudah, kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Lalu, di situ kita membuat virtual mesin baru. Kita isikan dengan nama dedicated, menggunakan tipe Linux, dan version older Linux. Selanjutnya, kita disuruh mengisikan jumlah kapasitas memori. Kita isikan sebesar 512 MB. Dan juga tentukan ukuran hard disk minimal sebesar 8 GB. Jika kurang dari itu, maka instalasinya tidak akan berjalan lancar. Setelah itu, kita disuruh setelah membuat VM baru, selanjutnya kita melakukan setting dengan cara klik setting, penyimpanan, piranti penyimpanan, klik kosong pada atribut, bagian driver optik, pilih ISO Promax versi 4.1. Setelah itu muncul tampilan seperti berikut. Di sini kita klik install Promax V. Pada bagian pojok kanan bawah, kita klik I agree. Lalu muncul tampilan sebagai berikut. Pada bagian target hard disk, klik next. Lalu di situ kita disuruh mengisikan country time zone keyword. Pada country kita isikan Indonesia, time zone kita isikan Asia atau Jakarta, keyword kita isikan US English. Dan juga di situ kita disuruh mengisikan password dan alamat email kita. Lalu kita juga memasukkan hostname, IP address, netmask, gateway, dan DNS server. Pada hostname diisikan smknu.net. Pada IP address kita isikan 192.168.0.1. Dan netmask kita isikan 255.255.255.0. Dan gateway kita isikan 192.168.0.254. Dan juga DNS server kita isikan 192.168.0.1. Jadi sekian langkah tadi, silahkan ditunggu sampai muncul installation successful yang menandakan bahwa instalasi berhasil. Tampilannya seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 9 yang diwakili oleh Mbak Yesi. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Mbak Yesi, ya, bagus sekali ya. Nah, jadi memang yang mempresentasikannya itu bagus itu loh, ya. Selain slide-nya juga bagus, terus
cara presentasinya juga bagus ya. Nah, kayak gitu. Oke, karena kita waktunya tinggal sedikit ya. Nah, dari kita mengamati video atau dari terus tanya jawab, kemudian kalian mencari atau menyusun presentasi ya. Nah, silahkan sekarang salah satu di antara kalian untuk bisa menyimpulkan ya materi mengenai kegiatan pada pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak, Oke. saya punya 2 kesimpulan Pak. Ya, silahkan Mas Nova. Untuk kesimpulan pertama, yaitu untuk melakukan instalasi dedicated server kita membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup agar kinerja dalam jaringan dapat berjalan dengan lancar. Ya. Untuk kesimpulan kedua, dalam melaksanakan instalasi Proxmox, kita harus memperhatikan langkah demi langkah sesuai dengan SOP-nya agar proses instalasi berjalan lancar dan berhasil. Sudah? Sudah Pak. Oke. Juga sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Noval yang sudah berani presentasi. Tepuk tangannya mana toh? Oke. Bagus ya. Jadi itu kesimpulan yang disampaikan Mas Noval mengenai materi yang dipelajari pada hari ini. Jadi intinya yang disampaikan tadi adalah untuk melakukan instalasi itu kita harus memperhatikan kebutuhan hardware. Nah, kebutuhan hardware ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari server kita ya. Jadi kalau semuanya website yang ada di dalamnya itu jumlah pengunjungnya ekstrim, nah maka speknya harus tinggi. Tapi dan juga sebaliknya ya. Kemudian untuk melakukan instalasi itu harus sesuai dengan SOP. SOP itu adalah standard of procedure. Jadi harus sesuai dengan prosedurnya agar proses instalasi itu berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu. Nah, oke. Di dalam Google Classroom itu juga sudah Pak Iwan berikan soal ya untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Nanti kalian bisa selesaikan ya, seperti itu. Nanti batas waktunya itu sampai nanti sore ya. Nanti kalau semuanya tidak mengerjakan, saya anggap ya nilainya 0 kayak gitu ya. Nah, dan juga yang belum selesai LKPD-nya tadi, hari ini juga saya stop. Apapun itu kalian upload di Google Classroom. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengonlinekan website kita ya. Nah, seperti itu. Intinya bagaimana agar website itu bisa diakses oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Saran saya adalah kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke ya. Oke, saya kira untuk pelajaran hari ini selesai. Silahkan Mas Noval untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Mas Noval yang sudah memimpin doa. Mungkin itu aja yang dapat Pak Iwan berikan. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pelajaran Pak Iwan dengan sangat baik sekali ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.